apakah ketika di padang mahsyar, ketika sudah mendengarkan vonis, isteri neraka, suami surga, bolehkah seorang suami atau isteri memohon pasangannya untuk dimasukkan ke dalam surga? Ini pertanyaan ini memang sebenarnya perkara gaib ini. Kita tidak bisa menebak-nebak. Tapi begini, selama kita masih beriman, bertuhankan Allah, maka kesempatan untuk keluar dari neraka masih ada. Kalau ditanya apakah isteri bisa memohon kepada Allah untuk suaminya agar masuk ke dalam surga, secara hukum umum berdasarkan hadis-hadis Nabi tentang pertemuan keluarga kembali, ayat Allah juga mengatakan begitu, wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang kalau sudah diberikan tangan dari kitab dari tangan kanannya, dihisab dengan mudah dan dia akan berkumpul kembali dengan keluarganya. Jadi proses pertemuan dengan keluarga terjadi di hari kiamat kalau sama-sama masuk ke dalam surga. Nah, kalau terpisah, permohonan seorang hamba agar memohon saudara pasangan hidupnya untuk bisa diangkat, permohonan itu tidak dilarang. Tidak dilarang. Karena ada beberapa hadis lain, Pak, bukan istri malah sahabat. Dalam hadis sahabat memohon. Jadi sesama kita ini, Pak, maka tandai wajah baik-baik. Yang pemakan riba tandai. Tandai wajah sesama kita bisa bermohon dalam hadis yang sahih. Jadi dia datang kepada Allah, dia mohon, mana saudaraku Fulan bin Fulan yang dulu kami sama-sama salat, dulu kami sama-sama umrah, dulu kami sama-sama haji. Ho kagoknya Allah menjawab, dia dalam neraka. Lalu mereka memohon, ya Allah izinkan kami menjemputnya. Izinkan kami menjemputnya. Diizinkan Allah sampai berulang-ulang Allah katakan jemput, silakan jemput. Didinginkan kaki mereka, tidak terbakar neraka. Lalu kemudian dijemput, kata Allah, keluarkan sahabatmu yang pernah beramal 1 dinar. Siapa yang pernah beramal 1 dinar, 2,5 juta pernah sedekah macam-macam, keluarkan. Sudah dikeluarkan, lalu lapor ke Allah, sudah ya Allah, kata Allah, balik. Keluarkan sahabatmu yang pernah beramal 1 dirham. Sudah selesai, kata Allah, balik. Keluarkan semua sahabatmu yang pernah beramal 1 zarrah, 1 biji sawi. Akhirnya semua sahabat-sahabat dikeluarkan. Makanya Pak, perlu berteman dengan orang saleh. Jangan berkawan dengan sesama palih, karena mereka tidak bisa menolong. Perlemengan sabi-sabi jamaah-jamaah, maka jangan putuskan ukhuwah di dalam masjid. Kita nanti saling tolong-menolong. Kalau sesama sahabat bisa menolong, maka lebih utama daripada pasangan hidup. Cuma enggak ada hadis khusus yang menyebutkan itu. Tapi pertemuan keluarga akan terjadi. Jadi memohon itu tidak dilarang. Cuma keputusannya tetap sama Allah. Jadi bukan bermakna begitu mohon langsung dikabulkan, tidak. Karena Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah itu mengampunkan siapa yang dia suka dan mengazab siapa yang dia suka. Nah, tapi bisa terpisah antara keluarga dalam syariat, dalam fikih disebutkan betul-betul terpisah kalau seorang istri ditinggalkan oleh suaminya, duluan meninggal suami ini, duluan meninggal suami, tinggal istri di dunia. Lalu istri ini menikah kembali. Kalau istri menikah kembali, maka putuslah hubungannya dengan suaminya yang telah meninggal, dunia akhirat putus. Ini berdasarkan riwayat dari Abu Qatadah yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau ada seorang istri meninggal suaminya, lalu dia kawin lagi dengan suami yang lain, nanti di akhirat milik siapakah istri ini? Apa jawaban Nabi? Hiya li akhiri zawjiha, dia milik suaminya yang terakhir. Makanya kenapa istri orang saleh enggak mau menikah lagi? Karena berharap berkumpul dengan suaminya. Istri Abu Darda, Ummu Sulaim, dalam sejarah ketika meninggal Abu Darda itu Pak yang melayani
tamu Nabi, yang Nabi enggak ada makanan, lalu Rasulullah mengatakan, siapa yang mau melayani tamuku? Dia yang bawa ke rumahnya, dia enggak makan demi memberi makan tamu. Itu Masya Allah, hidup mereka harmonis, romantis, saleh dan salihah. Ketika meninggal Abu Darda, Ummu Sulaim setelah melewati masa iddah dilamar oleh beberapa sahabat. Apa kata Ummu Sulaim? Tidak ada yang bisa menggantikan Abu Darda di hatiku. Kebaikannya tidak ada yang bisa menggantikan, maka dia tidak mau menikah. Ini berlaku bagi isteri kalau ingin bertemu dengan suami. Tidak berlaku bagi suami yang ditinggalkan oleh istrinya. Kalau bapa menikah lagi, tetap Allah kumpulkan semuanya. Jangan lihat-lihat ke arah seseorang. Kalau bapa menikah lagi, tetap dikumpulkan. Ini Masya Allah, Allah sudah ambil, Allah kembalikan isteri yang pertama. Bapa nikah lagi, tidak putus dengan isteri pertama, tetap Allah kumpulkan bersama. Adakah nanti di sana cemburu? Adakah isteri pertama mengatakan, hai, alih mati lu merupaji kah kawin lain? Enggak ada bahasa itu. Karena di sana Allah cabut rasa cemburu. Yang ada cuma kaulan salama salama, hanya yang baik-baik. Jadi enggak ada lagi tu ibu-ibu enggak cemburu lagi nanti di surga. Enggak ada lagi. Karena kenapa? Semua sudah sempurna. Hari ini cemburu kan karena enggak sempurna. Kalau ada istri kedua, kenapa cemburu? Karena belanja untuk istri kedua lebih banyak daripada istri pertama. Makanya timbul rasa cemburu. Jadi insya Allah boleh. Dibolehkan berdasarkan hadis-hadis yang umum.